Di tengah gempuran tanpa henti dari dua orang lawannya, Sayoga telah membuat keputusan penting bahwa ia tidak boleh memberi kelonggaran pada mereka berdua. Menurutnya, kebebasan dua orang itu telah berada di luar batas nilai kewajaran. Maka ketika Ki Malawi meloncat dengan tendangan yang berputar-putar, Sayoga cepat membalas dengan kaki yang terayun lurus menggedor dada musuhnya. Tetapi tendangan Sayoga tidak mengenai sasaran, bahkan dadanya nyaris tersentuh lengan Ki Sarjuma yang menyambar ketika pertahanan Sayoga terbuka lebar. Tak ada pilihan lain bagi Sayoga selain menjatuhkan diri dan bergulingan menjauh. Meskipun keseimbangan belum dapat tergapai sepenuhnya, namun sejauh itu Sayoga masih mampu melindungi tubuhnya dari sentuhan-sentuhan Ki Sarjuma dan Ki Malawai. Sayoga melompat bangun lantas cepat memperbaiki keadaannya dan siap untuk melanjutkan perkelahian. "Kau mempunyai ilmu yang memadai," berkata Ki Sarjuma, "kau mungkin akan lebih lama bertahan dari perkiraanku. Tetapi, kau wajib untuk tahu, bahwa kau tidak akan mampu merangkak hingga batas tanah perdikan." Dengan tangan bersilang di depan perut, Sayoga berkata, "Ini bukan masalah tentang kedatanganku di tanah perdikan." Ki Malawi mengerutkan kening. Tanyanya, "Lalu tentang apa?" Kata Sayoga, "Sepertinya aku harus berkata kasar padamu." Ki Malawi tergelak karena ucapan Sayoga. "Mengumpatlah selagi lidahmu belum keluh." Menyadari kedudukannya yang tidak leluasa, Sayoga menarik tongkat pendek yang berbentuk seperti pedang dari pinggangnya. "Setan!" seru Sayoga menerjang Ki Malawi sambil memutar pedang kayunya. Dengan senjata yang khusus, Sayoga mencoba melepaskan diri dari tekanan dua pengeroyoknya. Tetapi dua lawan Sayoga bukan orang yang mudah untuk dikuasai, mereka mengimbangi serangan Sayoga dengan gerak tubuh yang begitu cepat. Sebenarnya Sayoga belum beranjak dari olah gerak yang mendasar dari yang diajarkan oleh ayahnya, Ki Wijil, namun pedang kayu Sayoga ternyata mampu mempengaruhi jalannya perkelahian yang tidak seimbang dari segi jumlah dan ilmu. "Kita membuang waktu terlalu lama Ki Malawi," seru Ki Sarjuma yang kesulitan untuk mendekati Sayoga. "Aku serahkan padamu Ki," sahut Ki Malawi seraya meloncat surut menghindari tebasan mendatar pedang kayu Sayoga. Mereka berdua nyaris bersamaan bergeser mundur dan meloloskan senjata masing-masing. "Sebenarnya aku sangat menyayangkan bila kau harus berakhir pada usia muda." "Dungu!" Ki Malawi menutup ucapannya dengan bentakan panjang menerkam Sayoga dengan putaran rantai yang bermata trisula. Ki Sarjuma berlari kecil memutari Sayoga lalu menyerang bagian belakangnya dengan sepasang belati berhulu kepala naga. Desing belati panjang segera memenuhi ruang udara di lingkar pertarungan. Sementara lecut rantai Ki Malawi sekali-kali memekakkan telinga dan mulai mengganggu pusat perhatian Sayoga. Sayoga yang menyimpan karunia terpendam dalam dirinya segera menyesuaikan tata gerak berdasarkan gelombang serang berbahaya dari Ki Sarjuma serta Ki Malawi. Walaupun tidak memiliki ilmu selain serat wajah dan hanya menerima turunan dari perguruan ayahnya, tetapi Sayoga mampu mengembangkan dan menjadikan keduanya berpadu. Gerakan Sayoga menjadi sulit diduga sekalipun pijak kakinya masih belum beranjak dari dasar gerakan perguruan Ki Wijil. Langit kemudian mencurahkan air yang cukup deras. Pertarungan yang tidak sepadan pun berlangsung semakin sengit. Ciprat lumpur sesekali berubah menjadi senjata rahasia di tangan Ki Malawi yang terkadang memukulkan senjatanya ke permukaan tanah yang becek. Setiap percik lumpur mendatangkan rasa pedih setiap kali mengenai bagian tubuh Sayoga. Menyadari bahaya yang mengancam dirinya, Sayoga bergeser mendekati bagian yang pepohonan tumbuh lebih rapat. Ia menggunakan batang pohon sebagai tempat untuk mengurangi tekanan dua lawannya. "Berasal dari manakah ilmu yang kau miliki?" Seringai bengis terlihat dari wajah Ki Sarjuma yang memburu Sayoga di sela pepohonan. "Mata yang tak pernah terbuka telah nyata menjadi beban bagimu Kisanak," sahut Sayoga seraya melempar ranting pada lawannya. "Aku belum pernah menemui seorang pun yang seusia dirimu dari perguruan besar, tapi mampu menahanku sejauh ini." Tukas Ki Sarjuma tanpa mengurangi terjangan. Gelombang serang Ki Sarjuma yang begitu hebat sebenarnya berada di atas kemampuan Sayoga untuk mengimbanginya. Tetapi kecerdasan Sayoga yang mampu menggeser lingkar pertarungan ke bagian yang rapat pepohonan telah mendatangkan satu kesulitan tersendiri bagi Ki Sarjuma. "Benar katamu Ki Sarjuma," sahut Ki Malawi yang kemudian membentak nyaring mengulurkan rantai bermata trisula pada Sayoga. "Anak ini ternyata harus dibinasakan lebih cepat." Sayoga tertawa pendek.
Ia melenting dan berloncatan dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting dan tak jarang menyusup di antara sela pepohonan. Berapa kali Kisanak berdua mengulang kata-kata itu? Hah, sombong, geram Kisarjuma yang masih tidak mau mengakui bahwa Sayoga ternyata telah menjadi lawan yang cukup liat. Aku tidak bermain kata-kata, aku tidak akan menyesali yang akan terjadi, kata Sayoga yang tangkas menahan gempuran Kisarjuma. Kalian akan menyesal karena telah menghadangku hari ini. Sayoga kini sepenuhnya telah melambari seluruh bagian tubuhnya dengan serat wajah. Sedikit ia meloncat surut, lantas menerjang Kimalawi yang lebih dekat dengannya. Arus serangan Sayoga begitu kuat dan cepat hingga ujung pedang kayunya nyaris menyentuh kening Kimalawi. Kimalawi menjatuhkan diri dan bergulingan menjauh, keinginan Sayoga untuk memburunya terhalang oleh pusaran senjata Kisarjuma yang sangat keras menerjangnya. Kimalawi seperti minyak yang tersulut api ketika pakaiannya berlepot lumpur. Rasa malu luar biasa mendera Kimalawi. Ia merasa terhina karena harus berkotor kain justru ketika harus melawan anak muda yang belum berpengalaman tinggi dalam pertarungan. Kimalawi meloncat bangkit, lalu serta-merta turut mengurung Sayoga dengan putaran rantainya. Tidak banyak yang dapat dilakukan Sayoga selain menghindar dan berloncatan menjauh dari gelombang serang Kisarjuma dan Kimalawi yang semakin sengit. Dua orang pengikut Raden Atmandaru ini sudah tak lagi memperhatikan keadaan diri masing-masing. Keduanya seperti teringat oleh sebuah pesan dari pemimpin mereka di Kademangan Mangunreja bahwa imbalan besar bagi setiap tertangkapnya penyusup dari Mataram. Dalam waktu itu, Sayoga sudah tak lagi melakukan percobaan untuk keluar dari tekanan berat yang melanda dirinya. Sayoga lebih banyak mengamati olah gerak lawan-lawannya dan mengamati celah kelemahan dari masing-masing lawannya walaupun harus banyak berloncatan menghindar. Sesekali ia berlari memutari satu atau dua pohon untuk mengelak serangan Kisarjuma dan Kimalawi. Apakah kau takut dengan kematian? Bertanya Kisarjuma. Jika seperti itu, menyerahlah. Aku akan mengampuni dan membawamu ke hadapan panembahan kami. Lalu hadiah yang sangat besar akan menanti kami bila kami katakan bahwa kau adalah penyusup yang dikirim Mataram. Terdengar sangat menyenangkan, kalian benar-benar kehilangan akal sehat, seru Sayoga saat Kisarjuma menyerangnya dengan ganas dan beringas. Ia kembali berloncatan lalu sekali-kali balas menyerang dengan melemparkan benda-benda yang dapat teraih. Kimalawi menyahut kemudian, aku akan mencincang tubuhmu dalam keadaan sadar. Bagiku, sudah tak ada lagi ampunan untukmu. Membosankan kalian hanya mengulang-ulang ucapan. Dengar, aku tidak akan memberi kalian satu kemudahan, lengking Sayoga sambil memutar pedang kayu bergulung-gulung menutup seluruh bagian tubuhnya. Bahkan, kalian tidak bakal bertemu kembali dengan pemimpin kalian. Tentu ini akan menjadi peristiwa yang menyenangkan, sahut Kimalawi memapas serangan Sayoga. Melihatmu menggeliat dan meronta akan membuat pekerjaan ini semakin menantang. Buas sorot mata Kimalawi menyapu pandang. Dalam waktu kurang dari sekejap, Kimalawi menjulurkan rantai bermata Trisula menembus pertahanan Sayoga. Loncatan panjang ke samping dilakukan Sayoga dengan dibarengi tebasan pedang kayu menyambar Kisarjuma. Meskipun bertarung melawan dua orang, Sayoga mencoba memberi tekanan tanpa henti pada dua musuhnya. Tetapi mereka bukanlah orang yang baru mendalami olah kanuragan dalam waktu yang singkat. Mereka telah melalui masa-masa sulit dalam penempaan diri. Pengembaraan yang mereka lakukan telah memperkaya unsur gerakan Kisarjuma dan Kimalawi. Kisarjuma selangkah surut untuk menghindari tebasan pedang kayu Sayoga yang tumpul namun tidak kalah berbahaya dengan pedang tajam. Kisarjuma menyadari ancaman yang timbul jika satu bagian tubuhnya harus menerima sentuhan pedang kayu Sayoga. Bagian dalam tubuhnya dapat remuk redam oleh hantaman pedang berlambar ilmu serat wajah. Dengung pedang kayu terdengar menggetarkan gendang telinga, Sayoga tangkas memburu Kisarjuma yang tidak berada dalam kedudukan yang cukup baik. Namun ketika mengulang terjangannya, Sayoga mendapat tekanan dari Kimalawi. Rantai terjulur menggapai Sayoga dan nyaris menggapai kening Sayoga yang sigap merendah. Serangan Kimalawi tidak berhenti begitu saja, ia mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk menghimpit Sayoga dalam gulungan rantainya. Dalam waktu itu, Kisarjuma segera melakukan penyesuaian dengan gerak terjang Kimalawi. Keduanya kini bertempur berpasangan dengan serasi dan saling menutupi celah-celah pertahanan mereka. Kekuatan dan kecepatan Sayoga sudah tak lagi dapat diremehkan oleh dua pengikut Raden Atmandaru.
Bahkan lambat laun, Sayoga pun mengubah dasar olah gerak untuk memperkuat pertahanannya.